anaknya Jokowi yang sekarang masih ada gambarnya nggak di sini? Nggak ada kan? Itu nggak kalah dari bapaknya. Palsunya nggak kalah ijazahnya, IQ-nya nggak kalah rendahnya, lebih gila lagi. Karena kalau itu benar-benar salah beli ijazah. Dia ngaku S1-nya Bradford University dari Singapura, ya. Padahal Singapura itu adalah MDIS, ya, Management Development Institute of Singapore. Ijazahnya harusnya horizontal. Karena ada 2 logo. Yang dia pamerkan ijazahnya vertikal. Itu berarti salah beli di fakedocument.com. Banyak yang salah paham soal ijazah kampus swasta di Singapura. Bahkan ada yang bilang gampang bikin ijazah palsu. Padahal Singapura itu salah satu negara yang paling ketat soal pendidikan. Nah, aku bakal jelasin cukup panjang. Mohon disimak ya. Kita mesti paham basicnya dulu. Sistem pendidikan Indonesia dan Singapura itu beda. Karena memang Singapura jajahan Inggris, kalau di Indonesia jelas. Jenjang pendidikannya itu SD, SMP, SMA. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, di total 12 tahun. Tapi kalau di Singapura, agak beda nih. Jadi kalau di Singapura itu ada yang namanya primary school 6 tahun. Kemudian selanjutnya, pas primary school itu ada tes yang namanya PSLE test. Di situ untuk ngebedain antara kita akan masuk secondary school yang express atau secondary school yang biasa. Kalau secondary school yang express itu 4 tahun. Dari situ aja udah beda ya. SMP SMA 6 tahun, tapi di sini di Singapura secondary school express itu 4 tahun. Kalau secondary school yang biasa itu 4 plus 1 tahun, jadi total 5 tahun. Yang jalur biasa pun aja udah beda, bukan 6 tahun tapi 5 tahun. Di situ udah jelas bedanya kan? Nah, anggaplah masuk ke secondary school yang express, cuma 4 tahun masa belajarnya. Di situ nanti ada tes lagi. Apakah di secondary express itu kita bisa lanjut ke junior college yang masa belajarnya cuma 2 tahun atau lanjut ke politeknik yang masa belajarnya 3 tahun. Kalau masuk ke junior college, itu akan mempermudah untuk masuk ke university. Nah, universitas negeri di Singapura itu sedikit banget. Antara lain kayak NTU, NUS, SMU, SUSS, dan beberapa lah. Bisa di googling sendiri nanti. Nah, kemudian yang masuknya politeknik, politeknik itu setingkat diploma ya. Biasanya masuknya itu nanti ke university private, ke kampus swasta. Nah, kampus swasta di Singapura ada banyak banget. Dari yang model ruko-ruko, atau kampusnya di mall, bahkan sampai ada yang punya gedung sendiri. Nggak jarang mahasiswa asing dari luar Singapura yang mau pindah pendidikannya ke Singapura, mereka pindah itu sejak lulus SMP. Kenapa? Karena kalau lulus SMP akan lebih mudah buat mereka untuk ikut ujian O-level. Jadi mereka bisa dapat kesempatan untuk masuk ke junior college. Dibandingkan mereka yang baru masuk setelah lulus SMA, itu biasanya hitungannya udah telat. Pasti nanti akan ada gap umur dengan teman-temannya. Begitu ya. Nah, biasanya yang lulusan SMP ini begitu masuk ke Singapura akan ada kelas penyetaraan dulu, kelas persiapan buat masuk ke ujian O-level itu yang buat masuk junior college. Kalau misalnya lolos ya bisa lanjut ke junior college dan lanjut ke universitas negeri di Singapura. Kalau enggak ya berarti dia akan masuk ke politeknik dan masuknya ke private university atau universitas swasta. Dan perlu digarisbawahi, kampus swasta di Singapura itu nggak bisa sembarangan ngasih ijazah. Jadi sistem pendidikan di Singapura itu ketat banget. Di sini tuh diawasi sama CPA. CPA itu Committee for Private Education dan punya lisensi EduTrust. Jadi jangankan masalah ijazah ya, masalah presensi, kehadiran di kelas aja tuh ketat banget. Apalagi kalau mahasiswa asing yang datang ke Singapura pakai student visa atau student pass, itu kan tujuannya memang untuk belajar. Jadi kalau misalnya kehadiran mereka di kelas itu harus 90% dan itu setiap bulan dilaporkan dari kampus ke pihak imigrasi. Kalau sampai kehadiran kita kurang dari 90%, biasanya either kita dikasih peringatan atau student visa kita dicabut, atau kalau kampusnya yang nakal, udah pasti lisensi kampusnya juga dicabut. Urusan student visa atau kehadiran di kelas itu penting banget. Kenapa? Karena Singapura itu negara kecil. Menghindari imigran-imigran gelap yang datang ke Singapura alasannya untuk belajar sebagai student, padahal di sini cari kerja.
dan mereka jadi nggak bayar pajak kan karena visanya visa student gitu. Jadi untuk menghindari hal itu, memang sistem pendidikan di Singapura ketat banget soal kehadiran, apalagi buat kita sebagai student pass holder. Kembali soal kampus swasta di Singapura itu banyak banget, ada MDIS, ada Kaplan, PSB, ERC, dan lain-lain. Mereka itu bisa mengeluarkan ijazah sendiri sebatas diploma. Tapi kalau mereka mau mengeluarkan ijazah setara strata 1 atau S1, mereka harus wajib kerjasama sama kampus lain di luar negeri. Jadi, gelarnya itu resmi dari kampus rekanan di luar negeri, dan ijazahnya itu memang ada logo kampus rekanannya itu yang mengeluarkan. Aku kasih contoh, kalau ini yang MDIS ya. MDIS di sini bisa ngeluarin dengan logo MDIS tapi setingkat diploma aja. Itu. Kalau untuk yang strata 1, karena kebetulan aku jurusan komunikasi dan kampus rekanan MDIS-nya itu adalah University of Sunderland, logonya di sini University of Sunderland aja. Dan di sini aku second class honor first division. Aku jelasin ya, karena di sini agak beda dengan IPK di Indonesia. IPK di Indonesia itu kan paling tinggi 4, sedangkan kalau internasional itu GPA-nya masih ada 4,20. Jadi, klasifikasi gelar di luar negeri itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu first class honor. Itu GPA-nya setara 3,6 sampai 4,2. Di situ beda ya. Kalau Indonesia itu setara 3,7 sampai 4. Untuk first class honor. Yang kedua itu ada second class honor grade 1 atau upper second. Itu GPA-nya setara 3,08 sampai 3,67. Kalau sistem IPK di Indonesia itu setara 3,3 sampai 3,6. Nah, yang ketiga itu second class honor grade 2 atau lower second. Kalau GPA-nya itu setingkat 2,48 sampai 3,07, kalau versi IPK Indonesia itu setara 2,7 sampai 3,2. Kemudian yang terakhir itu sekedar pas. Itu GPA-nya 2 sampai 2,47, kalau IPK Indonesia itu setara 2 sampai 2,6. Nah, soal gelar nih, untuk pendidikan setara strata 1 di luar negeri itu yang umum adalah BA dan BSc. BA itu Bachelor of Arts untuk ilmu-ilmu terapan kayak seni, kemudian komunikasi, arts itu gelarnya BA. Kemudian BS atau BSc, Bachelor of Science untuk ilmu-ilmu pasti, contoh matematika, fisika, kimia, itu gelarnya dapat BS atau BSc. Itu tergantung kampusnya ya, bisa pakai gelar BS atau BSc. Nah, kemudian kalau jurusan marketing gelarnya apa ya? Nah, ini juga tergantung kampusnya. Jadi marketing itu terbagi jadi 2. Marketing yang lebih ke strategi, lebih ke komunikasi, itu dia gelarnya BA, Bachelor of Arts. Tapi marketing yang lebih ke ekonomi, statistik, atau ilmu-ilmu pastinya itu lebih ke Bachelor of Science. Nah, untuk kita tahu kampus itu gelarnya BA atau BSc, tinggal dibuka website kampusnya. Jadi hampir semua kampus yang punya website itu tinggal dibuka, di situ nanti ada modulnya. Karena orang kalau mau kuliah, mau daftar, mereka akan cari tahu dulu kan nanti akan belajar apa. Nah, biasanya di situ dicantumin, oh jurusan marketing di Universitas Bradford misalnya, lulusannya akan mendapat gelar Bachelor of Science karena modul pembelajarannya ini loh. Jadi daripada bergosip, buka aja website kampusnya. Lihat sendiri modul yang dipelajari apa. Untuk kampus MDIS sendiri, MDIS itu adalah salah satu kampus tertua swasta di Singapura. Karena zaman dulu belum banyak kampus swasta di Singapura. Keunggulannya adalah dia punya gedung sendiri. Karena nggak semua kampus swasta punya gedung sendiri. Dan ingat, catat, nggak semua universitas swasta di Singapura punya gedung sendiri, apalagi punya asrama mahasiswanya sendiri, kayak gitu. Nah, bisa terbukti dari tahun 1952 sampai sekarang MDIS tetap berdiri, itu berarti kredibel dan tidak menyalahi aturan. Jadi nggak mungkin yang namanya MDIS itu mengeluarkan ijazah palsu. Apalagi sistem pendidikan di Singapura kan ketat banget tuh. Soal accent dan logat orang dalam berbahasa Inggris itu beda-beda. Karena pertama, nggak semua orang beruntung untuk bisa sekolah di sekolah internasional yang bisa belajar langsung American accent atau British accent. Yang kedua, jangankan bahasa Inggris yang bahasa kedua gitu. Kita aja yang lahir dan besar di Indonesia, punya bapak dan ibu Indonesia, logat kita macem-macem. Kita sering dengar kan ada orang berbahasa Indonesia dengan logat Jawa, logat Batak, logat Makassar. Bahkan kita tuh bisa bedain kalau
bahasa Indonesia orang itu tuh logat timur. Jadi jangankan yang bahasa Inggris yang bukan bahasa kita sendiri gitu, bahasa Indonesia aja logatnya macem-macem. Jadi stop menghujat orang cuma gara-gara perbedaan cara berbahasanya, perbedaan cara berbicaranya, apalagi menghujat seseorang karena jenjang pendidikannya yang kita sendiri nggak tahu kalau ternyata memang ada perbedaan sistem. Jadi kalau ada tuduhan atau gosip-gosip soal ijazah dari Singapura itu palsu, mohon di cross check dulu. Karena Singapura itu ketat banget soal sistem pendidikannya. Apalagi di sini yang namanya korupsi atau suap itu tuh hampir nggak mungkin karena hukumnya seketat itu. Jadi sebelum kita bersuara, ada baiknya kita cari tahu dulu, cari informasi yang kredibel, barulah kita menyampaikan. Dan nggak perlu ngotot, nggak perlu ngegas, karena orang berpendidikan biasanya tenang. Jadi segitu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan silahkan. Itu aja dulu. Bye-bye, salam damai.